94,7 UFM, Embrace Your Childhood Dreams. Ini lagu masa kita kecil sih sebenarnya. Nggak tua-tua amat sih sebenarnya. This is Natalie Cole dengan Good to be Back, ya lovers. Indeed, it's good to be back untuk di hari Rabu. Karena setiap hari Rabu dari jam 7 sampai dengan jam 8, kita ada Magdalene's Mind. Hasil kerjasama antara 94,7 UFM Jakarta dan Magdalene.co. Nah sekarang ini seperti janji kita tadi, kita Yari sih sebetulnya, produsernya Magdalene Mind, udah jalan tadi untuk mencari beberapa wanita, perempuan untuk menyampaikan pendapat mereka tentang Jakarta. Apa sih pendapat mereka? Ini pendapat mereka tentang kota Jakarta. Hai, aku Mei, Operational Manager Kitchenette. Buat aku Jakarta itu menyenangkan kalau aku bandingkan dengan kota-kota yang lain karena fasilitasnya udah lengkap. Dengan segala macam mall ataupun tempat-tempat hiburan yang asik buat nongkrong. Tapi buat aku sendiri sih Jakarta mesti dibenerin mengenai transportasinya ya. Kadang-kadang buat kita cewek-cewek nih ngerasa nggak aman kalau naik public transportation. Jadi apa-apa harus cari kendaraan yang lebih baik, bukan naik kendaraan-kendaraan umum. Hai, aku Neni, aku Assistant Marketing Manager dari Trans Fashion Indonesia. Menurut aku tentang Jakarta, kota yang banyak mallnya, terus juga banyak jajanan yang murah-murah dan enak. Kalau untuk dari segi perawatan, menurut aku sebagai benci salon, Jakarta tuh oke banget sih, karena banyak salon-salon dan perawatan tubuh yang sungguh murah dibanding negara-negara lain. Jadi buat para wanita, untuk 2 atau 3 hari sekali ke salon tuh nggak apa-apa loh. Jadi bisa budgetnya untuk perawatan nggak terlalu mahal. Dan kalau untuk belanja, karena mallnya juga banyak, jadi untuk kita up to date sama fashion juga, Jakarta juga nyaman sih untuk wanita. Jadi buat kita belanja sangat mudah aksesnya dan banyak diskonnya juga sih gitu. Terutama sekarang lagi season sale, jadi kayaknya harus buru-buruan ke mall-mall terdekat untuk belanja. Halo, nama saya Su dari Doku. Sebenarnya sih sebagian sih udah ramah, tapi sebagian masih belum. Cuman beberapa transportasi umum sih udah merhatiin kebutuhan untuk wanitanya sih. Kayak komuter lain. Kalau komuter lain itu kan sekarang udah ada gerbong khusus wanita kan ya. Tapi posisinya tuh di ujung depan sama di ujung belakang. Nah itu tuh kalau menurut aku, kalau untuk keamanannya kayaknya enggak banget. Karena kalau misalnya si komuter lain itu terjadi kecelakaan, amit-amit sih ya kecelakaan. Cuman biasanya yang kena tuh kalau nggak bagian depan ya bagian belakang. Kalau kopanya sih kayaknya nggak banget ya, masih nggak bagus. Karena kebanyakan kopaja kita kan kebanyakan masih udah tua, udah nggak layak dipakai. Tapi kalau untuk busway sekarang sih udah ada bagian cewek sama bagian cowok. Biasanya bagian cewek tuh yang sebelah kanan, terus yang cowok tuh yang sebelah kiri. Jadi yang cewek tuh yang dekat sama supirnya gitu. Cuman kalau misalnya lucu tuh pas naik busway-nya lagi sepi, itu tuh kadang-kadang rasanya kayak di tempat ibadah aja. Karena kebanyakan si cewek pergi ke kanan, terus cowok ke kiri. Kayak itu bener-bener dipisahin banget gitu. Itu dia pendapat-pendapatnya para perempuan yang ditanyakan juga oleh Yari Alrama, you lovers. Tadi kesebut juga ada salon gitu ya, mestinya ganti backsoundnya gini. Eka pikir Jakarta enak loh, beneran deh. Ini rambut mau dibikin apa? Ya. Sekali. Langsung ada bunyi hair dryer. Oke, itu pendapat dari 3 perempuan yang udah ditanya juga. Sekarang kita pengen share sebelum kita ngobrol-ngobrol di 8317617 bersama dengan Elisa ya. Elisa Sutanujaya. Elisa, selamat malam. Sebentar ya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Elisa. Tapi kita pengen share yang dari Twitter dulu yang udah masuk. Silakan untuk Hera atau Devi atau untuk Karima, kita share dulu yang dari Twitter. Ini ada Cindy Dwi Jayanti @cindyjayan. Apakah Jakarta kota yang ramah untuk perempuan? Sepertinya tidak, karena asap, polusi, macet dapat meningkatkan stres dan gangguan kesehatan pada perempuan seperti penyakit kulit. Waduh, dalamnya. Oke, Dev, siapa Dev? Pengen nge-share siapa? Dari Sally Fauzi. Dia bilang harus ada lebih banyak daycare
nursing room di fasilitas umum, sama stroller yang dapat dipinjam di mall. Itu berarti ibu bener nih ya. Terus kemudian juga dia bilang lebih banyak gerbong KRL khusus wanita, area wanita di angkutan umum dan juga di rumah sakit ibu anak yang terjangkau. Rumah sakit ibu anak yang terjangkau. Itu menurut Sally O'Fauzi. Thank you. Kalau Rahma? Ada dari Rahma Anindya, dia bilang Jakarta belum jadi tempat yang nyaman untuk wanita karena masih banyak tindak kriminal yang membuat khawatir. Oke, nah ini menarik nih Lovers. Sekarang kita ingin ngobrol-ngobrol di 8317617 bersama dengan Elisa Sutanujaya. Jadi Elisa ini adalah seorang perempuan yang mengikuti pemilihan umum Dewan Kota Daerah Jakarta Barat. Sayangnya memang beliau ini tidak terpilih gitu ya. Dan uniknya sewaktu mendaftar dikira petugas ingin mendaftarkan sang suami. Saya loh yang mau daftar, saya. Nah sekarang ini pendapatnya mengenai Elisa Sutanujaya mengenai Kota Jakarta. Selamat malam Elisa. Halo, selamat malam. Saya Arif, selamat kenal halo, juga sebelumnya. Ada Hera, ada Devi, dan juga ada Karima. Ini banyak nih. Kita mulai dari hal yang bagusnya dulu deh. Kalau menurut seorang Elisa, kelebihan Jakarta itu apa? Tadi yang soal salon itu tepat sekali waktu salon. Iya salon. Salon, tapi benar kalau saya pakai teman-teman saya tuh kayaknya mereka menikmati sekali gitu pulang kantor bisa ke salon gitu, atau sebelum kantor ke salon. Betul. Iya. Kalau saya yang agak ini ya yang menghargai sekali itu terutama soal ruang terbuka hijau ya. Sejak semakin mungkin 5 tahun terakhir kayak kompleks saya itu mulai ada ruang terbuka hijau mulai dibersihkan, lalu dirapikan, ada arena bermainnya. Lalu sejak sebetulnya ini dimulai dari zamannya Pak Sutioso karena waktu itu dia memulai proyek beautifikasi taman-taman gitu, salah satunya yang di Menteng. Nah itu juga semakin kemari mungkin semakin dijalankan terus oleh Kadis Pertamanannya, Kepala Dinas Pertamanannya. Jadi semakin bagus gitu. Ini hal-hal yang kelebihannya dari Kota Jakarta nih ya sekarang ya? Iya. Oke. Karima silakan. Selain itu apa lagi, Riz? Tadi sebetulnya beberapa sudah disebutkan ya, terutama melihat fenomena banyak wanita bekerja sekaligus mereka biasanya menyusui, lalu punya anak, ingin mengurus anaknya tanpa memakai babysitter. Nah itu banyak akhirnya diadopsi oleh pihak swasta. Jadi ada banyak daycare, ada banyak nursing room kalau di mall-mall, di kantor pemerintahan juga sepertinya sudah wajib baik pemerintah pusat maupun yang daerah. Itu sih sudah bagus ya itunya. Terus yang menarik juga sebenarnya pasar ya, karena biasanya yang ke pasar juga saya juga senang ke pasar gitu ya. Oh ibu sekali. Ya, lucu-lucu yang dilihat. Nah pasar semakin kemari pasarnya juga semakin banyak, semakin variasi, terus juga semakin bersih. Nah itu juga perlu diapresiasi gitu. Walaupun kebanyakan yang membuatnya pihak swasta gitu. Kita membicarakan mengenai pasar tradisional kan sebetulnya sekarang ini ya. Iya, pasar tradisional yang bersih. Yang bersih, betul. Pasar tradisional yang bersih. Pasar modern juga kan sekarang suka dibilangnya. Iya, sekarang udah dibilangnya pasar modern ya. Betul, pasar juga sebetulnya. Dari teman-teman Magdalene, silakan untuk ngobrol-ngobrol juga barengan sama Elisa. Apa kalau kekurangannya apa menurutmu? Ya transportasi ya masih kurang ya. Kalau transportasi itu kayaknya generik ya, nggak cuma untuk wanita juga, yang untuk orang tua juga, untuk anak juga itu masih sangat tidak nyaman. Interesting. Gitu. Yang difabel juga ya? Iya. Ya, terus saya masih ingat ada pemerkosaan di halte busway. Oh iya, betul beberapa bulan yang lalu kejadiannya waktu itu. Ya. Itu padahal kan itu fasilitas pemerintah ya. Kalau harusnya yang lebih terjaga, ada Satpol PP biasanya gitu. Tapi kok bisa kejadian seperti itu gitu. Jadi tidak nyaman untuk orang-orang yang apa ya, kan Jakarta ini dia sebenarnya kayak kota 24 jam kan, dia hidup terus. Betul. Tapi akhirnya yang perempuan jadi tidak bisa menikmati gitu loh. Kalau misalnya di luar kayak zaman dulu di Tangerang ya, tapi itu di Tangerang itu dikira perempuan nakal gitu kan. Oh iya, pernah sampai ada yang betul-betul dia lembur, terus tiba-tiba digaruk karena dianggap dia itu adalah perempuan yang nggak benar. Betul ya, itu pernah kejadian waktu itu, betul. Itu karena di Jakarta, di pinggiran Jakarta kayak Kamal, Jakarta Barat, itu masih banyak pabrik dan mereka kan kerja. Betul. Ada shift malam, shift siang, dan itu kasihan untuk mereka. Transportasi umumnya udah nggak ada, terus
dan segala macamnya, jadi ongkos mereka akhirnya jadi lebih mahal kan. Kalau kita lihat juga sekarang di Sudirman sebenarnya dan juga Kuningan itu kan sebetulnya adalah daerah segitiga emas ya kalau kita bilang, termasuk juga Gatot Subroto dan sekitarnya. Untuk dari segi jembatan penyeberangan orang atau JPO itu juga cukup banyak sebetulnya kita lihat. Tapi kalau menurut seorang Elisa sendiri, jembatan itu sendiri penyeberangannya memang sudah ramah untuk perempuan atau untuk orang tua dan anak-anak, atau masih ada yang kurang dan perlu dibenahi? Jembatannya tuh terlalu tinggi untuk stepnya antar anak tangganya. Oh, anak tangganya. Kalau untuk nyaman tuh biasanya 15 sampai 18 cm. Kalau di JPO tuh kayak 22 sampai ada beberapa yang nyaman 18 cm. Tapi kalau di Sudirman kayak contohnya yang di depan Wisma BI ke Plaza IX ya. Oh IX ya, itu tinggi-tinggi itu 24 cm, dan itu kalau pakai high heels pasti nggak enak. Sama rok ya Bu. Iya, sama rok ya. Iya. Lalu kadang-kadang ada yang lucu juga, pedestriannya contohnya nggak cuma JPO aja, pedestriannya juga nggak rata. Akhirnya kalau pakai high heels sudah pasti nggak enak ya, semakin takut. Iya. Jadi cepat beli sepatu baru lagi ya. Jadi cepat beli sepatu lagi karena high heelsnya rusak nih kayaknya. Bilang sama sang suami juga, silakan. Devi ada pertanyaan yang pengen sampaikan juga ke Elisa? Gue pengen ngomongin soal itu yang kasus pemerkosaan nih. Mestinya apa sih yang bisa dilakukan oleh pemerintah lah pada hal ini untuk melindungi perempuan-perempuan yang terutama harus commuting di malam hari atau di tempat-tempat yang nggak rame gitu. Seperti sekarang nih ada beberapa you lovers pasti yang baru aja keluar dari kantor gitu misalnya. Sebenarnya yang paling penting itu pencahayaan di halte tuh mesti terang sekali, kalau bisa paling terang di antara semua. Ya, karena itu kalau terang dan transparan, otomatis orang yang di luar bisa melihat ke dalam apa yang terjadi. Nah, terus yang kedua itu CCTV, walaupun nyala atau enggak itu tuh lumayan membantu gitu ya. Kata-katanya agak lucu ya, maupun nyala apa enggak gitu. Iya, tapi kebanyakan nyala sih, karena kita bisa lihat kapan kedatangan busway dari CCTV kan. Ya itu minimal 2 itu yang dipenuhi sih. Satpol PP saya lupa ya jumlah Satpol PP di seluruh Jakarta. Berapa, tapi kayaknya kalau untuk minimal 2 orang per halte atau 1 orang per halte aja itu udah kayaknya nggak masalah ya. Ya mudah-mudahan juga akhirnya bisa menambah keamanan untuk Jakarta itu sendiri ya dengan menempatkan Satpol PP di sana jadinya. Iya. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi lovers bersama dengan penelpon kita yang berikutnya. Tapi di malam hari ini kita pengen mengucapkan terima kasih dulu untuk Elisa. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Elisa. Mudah-mudahan apa yang menjadi impian dan juga harapan dari seorang Elisa ini bisa terjadi untuk Jakarta, because this is the city we live in, dan juga untuk anak-anak kita tinggal nantinya. Kecuali kalau dia mau kuliah di luar negeri ya. Tapi terima kasih sekali lagi untuk Elisa ya. Oke. Thank you. Good night. Iya, selamat malam. UFM 94,7